Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita di Bintang. Ada yang pertama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Prakata. Assalamualaikum. Yang kedua nggak kalah luar biasanya Ketua KONI Kota Semarang, Mas Anas Agung Indra Asmara. Sebenarnya mereka ini dua atlet ya. Jangan lupa teman-teman, mereka ini dua atlet. Yang satu atlet bola, yang satu juga atlet bola. Tapi kita sempat main sepeda ya waktu itu Pak ya. Sepeda terus main trabas, allround. Tahun depan ini kan Semarang Raya terutama ditunjuk menjadi tuan rumah Porprov. Dari sisi kedinasan dan pemerintah kota, kira-kira apa yang akan jadi titik persiapan utama dari pemerintah kota ini Pak Prakata? Ya. Dari sisi KONI sendiri mungkin Mas Anas bisa dijelaskan, selain persiapan atletnya, kon latihan luwih kenceng ya kan, larinya luwih banter, ini kira-kira apa nih, sisi apa lagi yang didorong oleh KONI agar mereka lebih bersiap nih? Nah, Prakata, ya, sekitar 30 cabang olahraga itu kan butuh venue, butuh infrastruktur. Kira-kira apa lagi nih yang disiapkan? Apakah juga dipoles-poles, dicat atau pripun gitu? Jadi insentif atlet yang mendapat predikat sebagai atlet PSI profesional. Ini hanya KONI Kota Semarang atau daerah lain punya nih seperti ini nih? Kayaknya Semarang aja kayaknya. Semarang aja? Iya, Semarang aja. Luar biasa. Kurang opo. Pindah ya jadi atlet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bintang. Bincang atlet Kota Semarang. Tapi yang ini mbak-mbak atlet nih, luar biasa. Dua tamu spesial yang wah giliran saya jadi host kocokan yang datang penggede-penggede semua, agak berat ini. Tapi tetap insya Allah menarik. Ada yang pertama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Semarang, Pak Prakata. Assalamualaikum. Yang kedua nggak kalah luar biasanya Ketua KONI Kota Semarang, Mas Anas Agung Indra Asmara. Yang satu kita panggil Pak, yang satu kita panggil Mas, tapi dua-duanya adalah atlet olahraga yang luar biasa. Nggak usah pakai lama, kita langsung masuk ke sesinya. Sugeng siang Mas Anas, Pak Prakata. Selamat siang Mas Wahid. Salam olahraga. Jaya. Saya nggak perlu semangat salam olahraganya, tapi yang jawab wah Semangat semua. Semangat semua. Luar biasa. Ini juga sebenarnya mereka ini dua atlet ya. Jangan lupa teman-teman, mereka ini dua atlet, yang satu atlet bola, yang satu juga atlet bola. Tapi kita sempat main sepeda ya waktu itu Pak ya. Sepeda terus main trabas, allround, bentik juga main, setinan, pokoknya semua cabang olahraga kita main. Ketua juga suka setinan gitu. Enggak, kalau saya gini main setinannya enggak gini. Satu jari ya, luar biasa. Jadi ini spesial luar biasa karena kita ketahui bareng tahun depan ini kan Semarang Raya terutama ditunjuk menjadi tuan rumah Porprov ini. Nah, kira-kira saya akan menggali dulu nih dari sisi kedinasan dan pemerintah kota, kira-kira apa yang akan jadi titik persiapan utama dari pemerintah kota ini Pak Prakata? Ya, artinya pemerintah kota, ya selamat, siang, pagi, sore? Selamat siang. Selamat siang dan sayang. Ya, artinya pemerintah kota Semarang ya tentu juga menyambut baik. Alhamdulillah Porprov 2026 ini Kota Semarang Raya. Kota Semarang Raya dalam hal ini Kota Semarang sendiri, alhamdulillah informasikan banyak menjadi tuan rumah pada beberapa cabur. Ya, kami sudah memantau. Artinya peluang untuk kembali meraih juara umum ini lebih baik, sehingga terus terang pemerintah kota juga sangat mendorong kegiatan KONI, ya percepatan kegiatan KONI 2025 ini yang kami saat ini juga tahu KONI sedang mempersiapkan para atlet tes fisik dan kebugaran dan sebagainya, yang tujuan akhirnya nanti sampai 2026 untuk Porprovnya sendiri. Ya tentu saja kami sangat mensupport dalam hal ini, juga selalu memantau, mendampingi apa yang dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan ataupun yang dipersiapkan KONI sampai menuju kesananya. Kemudian tadi kita sedikit bincang dengan Pak Mas Ketua ini ya, bagaimana nanti
dinas-dinas tentunya semua seizin Bu Wali Kota, dinas-dinas tentu akan mensupport semua kegiatan tuan rumah Semarang sebagai tuan rumah. Dalam hal ini misalnya di ZOO, tentu arena ke tempat venue-venue yang untuk pertandingan itu dibutuhkan kelancaran. Maka itu dibutuhkan di ZOO, Satpol PP, teman yang lain, termasuk teman-teman kami dari Dispora. Tentu besok pada waktu Porprov kami juga akan ibaratnya punya dewi juga untuk membantu kelancaran pelaksanaan Porprov ini. Saya kira itu sementara. Dari sisi KONI sendiri mungkin Mas Anas bisa dijelaskan, selain persiapan atletnya kon latihan luwih kenceng ya kan, larinya luwih banter, ini kira-kira apa nih, sisi apa lagi yang didorong oleh KONI agar mereka lebih bersiap nih? Tuan rumah tentunya nggak boleh memalukan dong, harus juara umum lagi dong. Ya, terima kasih Mas Wahid, Pak Flavarta yang selama ini dari Dispora selalu mendukung KONI Kota Semarang. Jadi tentunya kalau sebagai tuan rumah ini pekerjaan rumahnya dua nih Mas Wahid. Satu, tidak hanya dari sisi atlet, kan? Prestasi, tapi bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Flavarta. Bagaimana kita nanti jadi tuan rumah yang baik dalam konteks tidak hanya pertandingannya itu meriah, tapi faktor pendukung supaya Kota Semarang itu juga bisa menjadi tempat yang nyaman buat para atlet yang berlaga di sini. Yang harus diketahui oleh Mas Wahid, hampir 80% pertandingan cabur-cabur itu bertandingnya di Kota Semarang. Ini tidak hanya dari sisi, mungkin dari sisi pemerintah, pertumbuhan ekonominya juga insya Allah bisa meningkat. Itu sebenarnya PR yang menurut saya harus dipikirkan bersama, tidak hanya KONI ini kalau mikir sendiri nggak bisa lah. Jadi harus pikir bersama bagaimana secara prestasi nanti bisa maju, dari sisi pariwisatanya atau ekonominya juga bisa berjalan. Terus kalau fokusnya tadi misalnya dalam konteks atlet, ya sebenarnya ini mulai kita kebut nih, karena ada Porprov, mulai ada tes fisik, ada mulai tes kesehatan. Walaupun untuk periode pertama ini ya, saya sih melihat atlet belum sampai, kalau melihat database statistik tuh atletnya belum sampai ini puncaknya. Ya nanti berarti harus, nanti mungkin ada sekali lagi kalau nggak salah tes fisik ke atlet lagi. Nanti insya Allah nanti di 2026 tinggal dipoles saja. Gitu Mas Wahid. Karena masih ada setahun ya? Insya Allah masih ada setahun. Ya. 80% itu berapa cabang olahraga? Wah, berapa ya? 30, 40? Lebih ya Mas ya? Lebih ya? 31 cabur olahraga akan ada khusus di Kota Semarang. Nah, Pak Flavarta, sekitar 30 cabang olahraga itu kan butuh venue, butuh infrastruktur. Kira-kira apa lagi nih yang disiapkan? Apakah juga dipoles-poles, dicat atau pripun gitu? Ya, tentunya kami juga menunggu ya, dari masing-masing cabur tadi, venue-venue mana yang dipakai. Karena ada beberapa venue itu yang milik pemerintah kota sendiri. Ya, seperti mungkin di Rio Bajuan, Manunggal Jati, apakah lapangan tenis Tambora juga dipakai, mungkin yang otomotif, apakah sirkuit Pijen dipakai. Itu venue yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang. Kalau yang dikelola pemerintah Kota Semarang, tentu nggak ada masalah. Begitu kita tahu bahwa venue yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang dalam Bali Dispora nanti dipakai, sampai sekarang kan kita belum tahu nih titiknya yang mana. Ya, ketika kita itu sudah dipastikan, tentu kita akan kebut juga nih untuk lebih mempercantik ya, atau lebih mempersiapkan diri sehingga nanti benar-benar kita tuan rumah tidak izin. Tapi beberapa venue yang lain itu kan ada yang milik pemerintah provinsi, Jati Diri dan sebagainya. Kemudian ada yang milik swasta, perguruan tinggi, seperti mungkin bulu tangkis di USN juga masih bisa ya, atau mungkin yang lainnya. Tentu semakin cepat kita tahu venue-nya mana, kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan para pemilik venue-nya. Ya, untuk mempersiapkan lebih awal. Makin panjang kita persiapannya, itu akan lebih baik. Menurut saya semacam itu, Mas. Sudah ada bocoran angka dana yang disiapkan mungkin untuk tuan rumah ini? Ya belum, sementara ini kan. Karena masih. Sementara ini kan. Sementara kan anggaran 2026 ini kan juga belum
belum katakanlah belum di pembahasan. Ya bocoran sementara ya anggaran hibah yang kemarin diusulkan oleh KONI ini sementara mungkin di ACC 24M. Apakah itu cukup atau kurang? Tapi kalau masih memungkinkan menurut saya nih, ya kalau misalnya di detik-detik akhir ini ada peluang misalnya ditambahkan kalau memang benar-benar real kebutuhannya adalah sekian. Beberapa waktu yang lalu pernah ketika pembahasan itu kami sampaikan kalau memang kebutuhan venue ataupun sebagai tuan rumah itu dibebankan kepada pemerintah Kota Semarang, kami segera minta ada semacam penjelasan dari logikanya kan gini, Porprov ya. Yeah. Harusnya kan penyelenggaranya kan tentu saja tingkat provinsi. Tingkat provinsi panitia. Ya, provinsi. Kalau ada misalnya statement dari provinsi bahwa ini dibebankan kepada pemerintah kota, itu sehingga kami yang minta ada penjelasan semacam itu, ada surat resmi dari situ, sehingga tentu Bu Wali dalam hal ini pemerintah kota akan segera bergerak. Ini kan kita masih ragu-ragu nih. Ya, mau bergerak. Ya. Ya, nanti jangan-jangan dua aliran dana itu kan tidak boleh. Tidak boleh dari negara ya. Yang kemarin kami minta pada rapat komite yang beberapa waktu yang lalu, segera kami mohon ada penjelasan resmi bahwa ini harus didanai oleh panitia lokal katakanlah itu dan sebagainya. Karena tadi semua berpikir sama, loh Mas, yang namanya Porprov itu apa bukan? Itu adalah kegiatannya tingkat provinsi. Nah, posisinya semacam itu ya. Segera saja karena waktunya makin lama kan makin mepet dan sebagainya. Itu yang kami mohonkan teman-teman, mohon maaf nih Mas Sarnas, juga kita pemerintah Kota Semarang butuh penjelasan itu. Kami kan khawatir kalau katanya nanti double anggaran itu menyalahi lagi. Gitu Mas Pak. Prinsipnya pemerintah kota siap mensupport, tentu ya. mensukseskan jelas ya. Karena itu juga apresiasi dari warga Kota Semarang sendiri ya. Jadi tentu kita harus mensupport. Tadi kata Mas Sarnas, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan juga. Oke, kita kembali ke Mas Sarnas nih. Tadi disampaikan belum sampai pada peak performance mereka. Nah, kira-kira untuk menuju beberapa bulan atau mungkin 1 tahun ini, apa yang digenjot agar teman-teman atlet ini peaknya dapat nih? Ya, banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya enggak lah. Intinya ya akhirnya kita memberikan tugas kepada para pelatih, pada coach bidang kebugaran fisik ya untuk mengingatkan mereka bahwa ada waktu yang tidak lama lagi. Terus yang kedua memang mau tidak mau Yoco Cabur itu harus banyak menyelenggarakan kegiatan kejuaraan turnamen dipersering gitu ya. Sering gitu. Jadi ya harus jadi ketua cabur itu kan, ketua KONI harus banyak inovasinya sebenarnya. Jadi pengurus KONI itu kan harus banyak inovasinya. Banyak inovasi, bukan Avanza ya. Harus banyak inovasinya, kreativitas juga. Bagaimana kita juga harus update terhadap perkembangan dunia keolahragaan. Makanya kan pelatih-pelatih kan juga baru kita paksa untuk mendapatkan sertifikat. Nasional internasional ya terus ya. Ini walaupun sekarang memang belum bisa menjadi sebuah kewajiban karena mungkin sebelumnya tidak ada namanya pelatih itu tidak ada sertifikatnya, kita lagi mengarah pelan-pelan ke sana. Terus kemudian tadi saya sih juga setuju ya kalau kata Pak Flavarta Mas. Jadi memang KONI Jateng ini juga harus mulai jelas mana ranahnya dia, mana ranahnya tuan rumah kan. Terus yang paling penting juga mungkin ini Pak Flavarta. Jadi venue-venue yang tidak dimiliki oleh pemerintah kota ya kita minta dari pemerintah kota ini membantu KONI untuk mempush para ownernya akan memberikan harga yang spesial gitu kan. Terus bukan malah jadi haji mumpung diunggah ke bukan gitu ya. Ini kan pestanya rakyat Semarang. Gitu Mas. Ya Pak Warta, dengar-dengar kemarin juara umum di Popda ya. Ini bisa jadi modal juga nggak nanti untuk? Ya jelas karena mungkin ada sebagian atlet Popda mungkin di level usia SMA ya.
Popda ini kan 2 tahun ini sudah dikembalikan lagi seperti Popda zaman dulu, dari SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Sedangkan 3 tahun terakhir kemarin Popda itu berubah menjadi Popda usia 14 sampai 17 tahun. Dimana ketika Popda usia 14 sampai 17 ya anak-anak yang SMP tentu ketika misalnya di cabang bela diri itu tentu usia SMP dilakukan dengan SMA lain kan gitu kan. Nah, perkembangan Popda ini bagus Mas. Jadi tahun kemarin 2024 ini SMA-nya kita juara umum. Kemudian SMP-nya juara 2, selisih sedikit dengan Surakarta. SD-nya kita juara umum. Tapi tahun ini kita katakanlah sapu bersih ya. Sapu bersih. Baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, pengalaman Porprov yang 2 tahun kemarin, benar ya 2 tahun kemarin ya, saya melihat ada anak-anak yang juga main di Popda, main juga di Porprov. Tentu situasinya akan sama juga ya, ketika anak-anak kita yang di Popda ini beberapa cabur kita katakanlah mendominasi dan sebagainya, misalnya di cabur senam, renang dan sebagainya, ya tentu ya itu usia-usia prestasi kan, ya sama. Kami tidak tahu persis apakah kemarin ikut Popda nanti juga ikut Porprov, tapi saya yakin banyak atlet yang sama. Jadi perlu kami laporkan juga, ya posisinya semacam itu. Kemarin kita katakanlah SMA-nya kita mendominasi, katakanlah kita 24 emas kata itu ya. SMA 24 ya. Boleh ya Mbak? Loh ya harus Pak. Harus. Ya, biar ngepekan ini. Ya. Bukan ujian jadi untuk ngepek ya. Di SMA kemarin Semarang itu 24 emas. 24 emas. Di ranking kedua Surakarta Solo itu 11 emas. Jauh. Ya, seluruhnya 8, Gerobokan 7. Kemudian di SMP itu 13 emas, Solonya 12, Jepara 6, Kendal 3. Yang di SD, saya kira kalau anak-anak SD mungkin di Porprov belum jauh ya. Masih jauh. Itu Kota Semarang masih 8, Kabupaten Semarang ini mulai muncul 5, Cilacap 4, Pati 3. Artinya ya kita siap. Mudah-mudahan hasil Popda ini juga akan mempengaruhi mungkin senior-seniornya yang ada di Porprov ini bisa lebih memotivasi teman-teman ketika mempersiapkan. Silakan disampaikan bahwa Popda ini. Jangan lupa kita masih ada satu lagi ini. Kalau kita bicara olahraga prestasi itu kan bukan hanya miliknya Poli. Betul. Ada satu lagi cabang olahraga prestasi yang milik NPCI. National Paralympic Komite Indonesia. Itu yang mewadai anak-anak difabel. Dan eventnya selalu berdampingan. Setelah ada Porprov, ada Peparprov, bahkan Paralimpik Provinsi. Kemarin ada Popda, baru selesai siang ini Pepaperda, Pekan Pelajar Paralimpik Daerah. Di mana alhamdulillah Semarang sendiri, kami sampaikan selalu ketika kami memberikan pembekalan kepada atlet-atlet Paralimpik, selalu kami saling singgung, Porprov kemarin juara umum dan sebagainya. Kemudian yang Popda juga juara umum. Alhamdulillah kita saat ini terakhir di ranking 3 setelah Surakarta dan Karanganyar. Ya kita tahu pusatnya, tapi selisih medalinya sedikit. Kita tahu yang namanya pusat Paralimpik di Indonesia adalah di Solo kan gitu kan, yang semua fasilitas lengkap dan sebagainya. Saat ini yang juga mulai muncul adalah Karanganyar. Nanti Karanganyar akan menjadi pusat Paralimpik nasional. Jadi di daerah Geningan. Kami kemarin sempat ke sana. Venue-nya luar biasa. Bagaimana dia membangun. Tapi itu milik pusatnya. Nanti itu akan menjadi pusat TC Nasional Paralimpik. Sudah lengkap untuk atletiknya. Gornya itu susun 4. Bisa kita bayangkan. Bentar, bayangkan dulu. Bentar. Yang namanya gor kan rata-rata kan hanya satu lantai. Ya. Ini 4 lantai. Di bawah itu. Tapi nggak ada kamar mandinya. Di bawah itu kolam renang. Kamar mandinya luar. Untuk pingpong dan sebagainya. Kemudian asrama atletnya juga ada dan sebagainya. Kemarin semua terpusatkan di sana. Artinya Karanganyar juga
menjadi sekarang barometer untuk olahraga di NPCI. Nah, kalau fasilitas itu bisa dimanfaatkan untuk yang atlet-atlet biasa, tentu kan daerah Karanganyar, Surakarta itu ya tumbuh. Itu akan menjadi saingan kota Semarang. Ya. Makanya itu Semarang harus lebih terpacu lagi. Ya, tapi saya kira optimis dengan total kemarin anak-anak Popda kemarin cukup mendominasi. Ya, mudah-mudahan itu akan berdampak baik juga untuk Porprov kita. Ya. Saya kira itu. Kalau bocoran ini Pak, juara umum yang Popda SMA itu dominasi di cabur apa ya? Di cabur senam. Kebanyakan lebih lengkap ya. Di judo di senam itu 9 emas sendiri. Wih. Judo 9 emas, 8 emas, kemudian renang, wushu, menembak dan sebagainya. Ya itu kan memang cabur-cabur yang kota Semarang. Cabur-cabur. Ya, cabur. Kalau nggak salah Mas Arna juga pernah jadi ketua Persatuan Senam ya? Dulu. Pernah ya? Itu juga sempat nyumbang Masih saya muda. 9 emas saya ingat dulu. 9 emas 2018. Porprov 2018 9 emas. Juga menjadi juara umum. Wah, luar biasa. Oke. Tahun kemarin itu 2 tahun yang lalu ketika Popda 2 tahun yang lalu kita kalah dengan Solo karena waktu itu kota Semarang emasnya tidak mengirim senamnya tidak mengirim. Karena ada masalah ya, ada masalah nggak tahu di keputusan dan sebagainya tidak ngirim ya ada. Sang ngirim tambah 9 juara umum sebenarnya ya. Lalu selesai 1-2 aja. Ya. Tapi itu kan setelah waktu itu ceritanya tidak mengirim, itu kita evaluasi, kita dorong tahun berikutnya ya sudah 2 tahun berturut-turut ambil alih lagi. Ya. Mas, ini kabarnya atlet-atlet yang masuk di KONI itu apa? Tiap bulan tuh ada sangu atau gimana? Sangu. Apa ini? Enggak, apa itu? Apa ya namanya apa ya Pak Ferry? Insentif. Jadi insentif atlet yang mendapat predikat sebagai atlet PSI Provinsi Semarang. Ini hanya KONI Kota Semarang atau daerah lain punya nih seperti ini nih? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya Semarang aja. Semarang aja? Iya, Semarang aja. Jadi luar biasa. Biar mereka motivasi. Biar dianya termotivasi ya, biar kurasinya atlet itu sudah ada di setiap yoco itu kan. Ada mekanisme untuk ada kan. Jadi misalnya karate jatahnya 10 atlet. Biar mereka berlomba menjadi 10 itu. Jadi sebenarnya memudahkan kita saat ada pertandingan kayak Porprov itu mereka sebenarnya udah 70% sudah biasa bertarung di tingkat induk olahraganya. Jumlahnya berapa itu kalau mungkin boleh tahu itu? PSE jumlahnya Pak Ferry berapa? Namanya PSE ya? 800 ya Pak? Bukan 800 berapa gitu? Atlet dapat insentif setiap bulan. Itu setiap bulan menuju Porprov atau sepanjang tahun selama mereka 9 bulan ya Pak? Iya, 9 bulan. Setiap tahunnya 9 bulan? Iya, sama dapat BPJS. Luar biasa. Kurang opo. Pindah ya jadi atlet? Atlet apa ini kalau udah tua-tua begini ya, udah berumur? Asa. Itu ada ininya ya, caburnya sendiri ya? Dari cabur yang kira-kira kompetensi. Iya. Mesti dapat emas kan? Iya. Menarik. Kita harus menjajaki kesempatan itu. Pak Warta, sampai sejauh ini apakah ada kendala untuk menuju tuan rumah selain tadi ada apa ya? Kami mengikuti Mas, kami mendampingi justru inilah karena menurut kami Porprov ini kan ranahnya KONI kan. Ketika kami bicara kami di level pembinaan dalam arti di pelajar Popda yang menjadi ranah kami, kemudian yang Porprov, kemudian sampai ke PON, sampai ke Olimpiade, mungkin ini kan ranahnya KONI. Ya kami juga mendampingi, kami butuh selalu informasi dan sebagainya, sehingga kami di dalam hal mendampingi ini juga enak karena informasinya juga ada kejelasan dan sebagainya. Ya di level pembinaan ya tadi kami bicara kita ini di level penyelenggaraan Popda. Ya, Popda itu pun ya kita belum bisa, kita memang tidak ada sampai ke insentif dan sebagainya.
ya dengan kondisi anggaran kita yang terbatas dan sebagainya. Tapi kita anak-anak di usia pembinaan kan mudah dimotivasi dan Iya, sebagainya. betul. Kami selalu titip kepada para pelatih ke IOCO-nya itu kan untuk benar-benar ya seleksi betul kepada mereka, kepada para atlet dan sebagainya, membina. Dan kami juga berusaha pun mendampingi. Ya, ketika di event Popda, kemudian event ini Copa Perda, Pekan Pelajar Paralimpik itu, staf kami kita distribusikan untuk mendampingi ke IOCO-IOCO itu, memantau, mendampingi, sehingga kalau ada apa-apa yang perlu besar dari IOCO, kami bisa langsung memantau ya untuk menindaklanjutinya. Itu Mas. Kalau Mas Anas mungkin ada kendala di KONI terkait dengan tuan rumah ini nanti? Enggak ada Atau sih Mas, lancar teman-teman. Saya pikir ini pengurusan KONI saat ini nih menurut saya sudah yang paling ideal. Wih, Yang ideal, paling solid. jadi lanjut ya? Menurut saya nggak bisa. Dua periode nggak bisa. Maksudnya solid itu ya kita ini kan kolektif kolegial dalam Iya. mengambil keputusan. Terus kita udah belajar dari Porpor sebelumnya. Jadi insya Allah sih teman-teman siap-siap saja. Walaupun tetap harus didukung, dibantu oleh Dispora. Gitu Mas Wahid. Oke. Sudah kita kuak-kuak tadi persiapan Porprov ya dari pemerintah kota, terutama Dispora, termasuk juga dari KONI. Nah ini last but not least, bener ngono ya bahasannya ya? Ya kira-kira kayak gitulah. Terakhir, mungkin apa harapan, impian, cita-cita yang ingin disampaikan oleh Mas Anas ataupun Pak Pravarta? Monggo, siapa dulu? Bebas ini, rebutan boleh? Ya, Rebutan. kalau saya sih pinginnya satu, tapi saya yakin lah itu bukan pingin lah. Ya insya Allah karena kita tuan rumah nanti ya tadi seperti Pak Pravarta sampaikan ya, venue-nya nanti mungkin diperhatikan untuk diperbaiki. Ya syukur-syukur nanti next bisa punya sport center sendiri. Oh, Kalau sport saya center. seperti itu. Ya mungkin itu aja Mas Wahid. Itu aja, yakin? Tidak nambah lagi? Sudah. Monggo Pak Pravarta. Ya sama, intinya sama. Kita selaku insan olahraga ini, ketika kita jadi tuan rumah event, ini multi event yang cukup besar, tentu saja kita ingin sukses di penyelenggaraan, sukses di prestasi. Artinya seperti yang disampaikan Mas Anas tadi, venue-nya juga siap menerima, tadi sukses penyelenggaraannya, siap menerima tamu-tamu dari luar kota yang akan berlatih atau yang akan berlomba di sini. Dan tentu kami juga mengharap kepada masyarakat secara umum, secara luas, ketika nanti pelaksanaannya, yuk mari berbondong-bondong ikut mendukung dalam arti datang ke venue-venue yang ada, kemudian mensupport atlet kita sendiri. Jangan sampai yang dari luar kota malah datang ke sini. Peluruk, jangan sampai. Supporternya banyak, kita yang tuan rumah malah supporternya sedikit atau bahkan nggak ada yang nonton kan. Tapi gratis ya Pak? Kita belum tahu. Oh belum tahu juga ya. Belum tahu anunya. Oke. Kalau yang di pemerintah kota mungkin juga kita akan lihat juga semua posisinya semacam itu. Makanya kami juga butuh kejelasan ini kan. Kayaknya sih potensi gratisnya lebih besar lah. Besar ya. Ya makanya kan tadi kami butuh juga tadi dari provinsi seperti apa sih? Iya. Ya dari provinsi contohnya seperti apa sih? Dan sebagainya. Kita juga nggak ingin ya ada kesalahan terkait dengan administrasi keuangan dan sebagainya. Ya kita sudah mempersiapkan banyak kegiatan. Nunggu dulu mendingan ya. Nah itu malah jadi temuan bahaya nih. Itu masalahnya. Betul. Ada lagi yang disampaikan? Cukup. Cukup? Ya, Nah, karena sudah cukup ya kan. Ya kita tutup dulu bintangnya. Tapi bintang tidak akan pernah temaram karena akan selalu bersinar kapanpun juga. Bincang Atlet Kota Semarang. Terima kasih, saya Gus Wahid pamit. Pak Pravarta dan Mas Anas, terima kasih juga kehadirannya. Salam olahraga. Jaya.